Penekanan Joko Widodo dalam hal ini adalah pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak COVID dan yang sangat membutuhkan. Poin ini adalah poin pentingnya. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi desa dari 3 arahan oleh RI1. Beberapa waktu yang lalu, pandemi menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi perdesaan. Pandemi COVID-19 tentunya tidak hanya berdampak pada masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang berada di pedesaan juga turut merasakan dampaknya. Dari pandemi yang juga melanda, setidaknya ada 215 negara di dunia juga terdampak. Penanganan dan penanggulangan bencana COVID-19 ini terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia, bahkan oleh kawan-kawan yang masih berjibaku di desa. Tak terkecuali dampak ekonomi yang ditimbulkan masih terus diupayakan untuk terus bangkit dan kembali bergeliat di desa. Momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi, juga melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa. Begitu disampaikan Bapak Joko Widodo melalui konferensi video dari Istana Merdeka pada Kamis 24 September 2020 yang lalu. Pada kesempatan itu tentunya Presiden memberikan banyak arahan, di antaranya 3 arahan untuk ekonomi desa. 3 arahan ekonomi desa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi antara lain: pertama, semua skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial harus dipastikan tepat sasaran dan berjalan efektif. Yang kedua, gunakan momentum saat ini untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dan konsolidasikan dengan program peningkatan ekonomi desa. Seluruh program kementerian semua dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi. Ketiga, perkuat daya ungkit ekonomi desa. Setiap desa perlu mengembangkan potensi desanya, potensi lokalnya, baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, dan industri yang ada di desa. Itu 3 arahan ekonomi desa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tentu 3 poin ini berkaitan dengan beberapa hal. Di antaranya, skema program jaring perlindungan sosial ini melalui PKH, baik itu dari dinas sosial maupun bantuan sosial lainnya seperti BLT, betul-betul harus tepat sasaran dan berjalan efektif. Program peningkatan ekonomi desa menjadikan momentum ini untuk mengkonsolidasikan program-program yang ada dari sektor-sektor yang lain agar disatukan menjadi kemudian khusus untuk meningkatkan ekonomi desa. Sementara poin terakhir yang disampaikan oleh Joko Widodo tentunya adalah mengenai daya ungkit ekonomi desa. Nah, penguatan daya ungkit ekonomi desa ini tentu berangkat dari apa yang dimiliki desa. Misal, desa memiliki kekayaan alam, desa memiliki potensi, itu harus kembali digerakkan dengan situasi saat ini. Penekanan Joko Widodo dalam hal ini adalah pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak COVID dan yang sangat membutuhkan. Poin ini adalah poin pentingnya. Presiden Jokowi juga menginstruksikan para jajaran terkait untuk mengkonsolidasikan program-program kementerian yang dapat meningkatkan ekonomi desa. Jadi, kalau ada program nasional harus disatukan dengan tujuan adalah meningkatkan ekonomi desa. Baik itu program dari Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja maupun kementerian lainnya, terkhusus Kementerian Desa. Masing-masing kementerian tidak boleh menjalankan program secara sendiri-sendiri dan harus mengintegrasikan ke dalam skema program yang saling mengisi satu sama lainnya. Nah, hal ini penting karena selama ini kita tahu program dari kementerian berjalan sendiri-sendiri, tidak pernah berbarengan untuk desa khususnya. Contoh misalkan, Kementerian Desa harus memastikan dana desa digunakan lebih produktif. Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasarnya. Kementerian Perhubungan konektivitasnya. Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu. Dan Kementerian Koperasi dan UKM
untuk sektor usaha kecil mikronya. Harus saling berkesinambungan dan saling terhubung. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mungkin begitu sederhananya yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo. Poin pentingnya dari apa yang disampaikan oleh Presiden terkait meningkatkan ekonomi di desa. Kami melihat dari Desa Bicara, upaya 3 arahan Presiden untuk ekonomi desa ini baiknya bisa diterjemahkan oleh Kementerian Desa dan kementerian lainnya agar dapat dipraktekkan di desa. Sehingga bisa dilakukan. Kementerian Desa juga harus sesuai dengan arahan ini. Dalam artian, bukan membuat arahan-arahan lainnya atau membuat aturan-aturan yang membuat bingung kawan-kawan di desa. Bagi kami Desa Bicara, harus tetap didorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi desa. Partisipasi ini bukan hanya dimintakan pendapat, namun juga harus secara utuh dalam pelibatannya. Terakhir dari kami Desa Bicara, tentunya memandang desa tidak bisa dari sektor semata, namun harus secara spasial agar pemetaan supply chain terkait dengan pembangunan dan penguatan ekonomi di desa dapat dilakukan secara terus-menerus dan dapat terukur untuk meningkatkan ekonomi desa. Semoga 3 arahan Presiden terkait dengan ekonomi desa ini juga dapat dilihat oleh kawan-kawan desa sebagai upaya untuk menguatkan kembali, untuk membangun kembali ekonomi di desa. Dan tentu kami mengharapkan Kementerian Desa tidak kemudian membuat aturan, kebijakan yang kemudian membuyarkan upaya desa untuk kembali menguatkan ekonomi di desa. Kami yakin dan percaya kemudian Kementerian Desa bisa menerjemahkan arahan Presiden ini jauh lebih baik agar bisa dapat dipraktekkan, dilaksanakan di level desa. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi kawan-kawan.